Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung yang sebangun. Dua buah bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola dikatakan sebangun jika unsur-unsur yang bersesuaian pada ruang tersebut memiliki perbandingan yang sama. Misalnya, dua buah tabung itu dikatakan sebangun jika unsur-unsur yang bersesuaian pada dua buah tabung tersebut memiliki perbandingan yang sama. Maksudnya, nih jari-jari itu dia harus bersesuaian dengan jari-jarinya, atau tinggi dia bersesuaian dengan tingginya. Lalu perbandingannya itu sama. Itu sama seperti konsep sebangun kalau pada bangun datar. Kalau misalnya pada segitiga, itu sisi yang pendek bersesuaian dengan sisi yang pendek. Tapi kalau kita punya, kalau pada bangun ruang sisi lengkung ini, itu R1 atau jari-jari tabung pertama, dia bersesuaian dengan jari-jari tabung kedua. Begitu juga ini, tinggi pada tabung pertama bersesuaian dengan tinggi pada tabung yang kedua. Lalu dia dikatakan sebangun jika perbandingannya sebanding. Atau lagi, volume tabung pertama dia harus bersesuaian dengan volume tabung kedua. Lalu luas permukaan tabung pertama dia harus bersesuaian dengan luas permukaan tabung kedua. Ini juga berlaku untuk kerucut dan bola. Nah, untuk lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah tabung berjari-jari 15 cm dan tingginya 20 cm. Tabung yang lain panjang jari-jarinya 12 cm dan tingginya 16 cm. Pertanyaan pertama, apakah kedua tabung tersebut sebangun? Lalu pertanyaan keduanya, tentukan perbandingan volume kedua tabung tersebut. Sebelum mengerjakannya, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di soal terdapat dua buah tabung. Jadi kakak tulis di sini yang pertama adalah tabung 1. Tabung 1. Tabung 1 ini berjari-jari 15 cm. Jadi R1-nya adalah 15 cm dan tingginya ini T1-nya 20 cm. Lalu tabung yang kedua, jari-jarinya adalah berapa jari-jarinya tabung kedua? 12 cm. Lalu tinggi tabung kedua adalah 16 cm. Pertanyaan yang pertama, A, apakah kedua tabung tersebut sebangun atau tidak? Nah, untuk mencari dia sebangun atau tidak, maka kita mencari perbandingan di antara unsur-unsur yang bersesuaian. Kalau perbandingannya sebanding, maka dia sebangun. Sebelum kita cari dia sebanding atau tidak, kita cari dulu perbandingan dari unsur-unsur yang bersesuaian. Unsur-unsur yang bersesuaian, maaf di sini tadi R2 karena tabung 2 di sini R2. Unsur-unsur yang bersesuaian itu artinya R1 banding R2. Itu yang kita cari pertama. R1 berbanding R2. R1-nya di sini adalah 15 cm per R2-nya adalah 12 cm. Ini bisa disederhanakan dengan berapa ini 15 dengan 12? Ya, disederhanakan dengan 3. Maka dapatlah 15 bagi 3 itu berapa? 5. 12 bagi 3 itu berapa? 4. Jadi perbandingan R1 R2-nya adalah 5 berbanding 4. Lalu berikutnya unsur yang kedua adalah unsur yang bersesuaian kedua adalah T1 banding T2. T1 banding T2. T1-nya berapa? 20 per T2-nya adalah 16. Ini bisa disederhanakan dengan berapa? Dengan 4. 20 bagi 4 itu berapa? 5. 16 bagi 4 itu berapa? 4. Nah, sekarang kita lihat hasil dari perbandingan masing-masing unsur ini. Apakah dia sebanding? Iya, sebanding, sama. 5/4, 5/4. Jadi, R1 sini
R1 per R2 dia sebanding dengan T1 per T2. Karena dia sebanding, maka kedua tabung ini sebangun atau tidak? Iya, dia sebangun. Kalau dia tidak sebanding, maka dia tidak sebangun. Lalu pertanyaan yang kedua, tentukan perbandingan volume kedua tabung tersebut. Perbandingan volume tabung 1 dengan tabung 2. Jadi sini volume tabung 1 berbanding dengan volume tabung 2. Rumus dari volume tabung itu adalah Pi R kuadrat T. Karena di sini volume tabung 1 dan R1 dengan T1-nya masing-masing berbeda dengan R2 dengan T2, maka kakak tulis di sini R1 T1 berbanding dengan Pi R2 pangkat 2 T2. Lalu kita masukkan angkanya sudah. Pi-nya kita tetap tulis Pi kali dengan R1 pangkat 2. R1-nya berapa? 15. Jadi di sini 15 di pangkat 2 kali dengan T1. T1-nya berapa? 20. Berbanding Pi R2. R2 pangkat 2-nya 12 kali dengan T2-nya adalah 16. Jadi di sini 12 pangkat 2 kali dengan 16. Sekarang kita bisa bagi yang samanya. Karena kalau misalnya kita bagi angka yang sama hasilnya 1. Pi dengan Pi ini kita bisa bagi nih. Pi bagi Pi hasilnya 1. 15 pangkat 2 kakak bisa tulis menjadi 15 kali 15 kali dengan berapa ini? 20. Berbanding 12 pangkat 2 kakak bisa tulis menjadi 12 kali 12 kali dengan berapa ini? 16. Nah sekarang ada angka yang bisa disederhanakan antara pembilang dengan penyebut. Yang ini 15, 12. 15 ini juga dengan 12. 20 ini bisa disederhanakan dengan 16. 15 disederhanakan dengan 12. Bagi berapa ini? Yang ini kita bisa bagi 3. Sudah? Lalu 15 ini juga kita bisa bagi 3. 20 dengan 16 bagi dengan berapa? 4. Sederhanakan. 15 bagi 3 itu berapa? 5 kali dengan 15 bagi 3. 5 kali dengan 20 bagi 4 itu berapa? 5. Berbanding 12 bagi 3 itu 4 kali dengan 12 bagi 3 itu adalah 4 kali dengan 16 bagi 4 itu adalah 4. Jadi di sini kita bisa langsung kali ini 5 kali 5 kali 5 itu berapa? Ya, 125 berbanding dengan 4 kali 4 kali 4 itu berapa? 64. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa disederhanakan. Jadi stop sampai di sini. Maka perbandingan volume tabung 1 dengan tabung 2 adalah 125 berbanding 64. Kalau misalnya susah buat penyederhanaan seperti ini, bisa kali begini 15 kali 15 kali 20 berapa hasilnya? Lalu 12 kali 12 kali 16 berapa hasilnya? Lalu sederhanakan dari itu dua angka sampai paling sederhana. Soal nomor 2, panjang jari-jari sebuah tabung 12 cm dan tingginya adalah 18 cm. Tabung kedua berjari-jari 20 cm. Jika kedua tabung tersebut sebangun, di sini sudah ada keterangannya, kedua tabung tersebut sebangun. Tentukan yang pertama tinggi tabung kedua, yang kedua adalah volume dari tabung kedua dengan Pi-nya 3,14. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini ada dua buah tabung. Jadi kakak tulis di sini tabung pertama. Tabung pertama R1-nya itu adalah 12 cm. Lalu T1-nya 18 cm. Untuk tabung kedua R2-nya itu adalah 20 cm. Lalu T2-nya belum diketahui. Lalu diketahui lagi kedua tabung tersebut sebangun. Pertanyaan A, tinggi tabung kedua. Itu artinya yang ditanya adalah T2. Untuk mencari T2 kita menggunakan konsep sebangun. Nih,
kedua tabung sebangun. Kedua tabung sebangun. Sebangun artinya adalah unsur-unsur yang bersesuaian pada kedua tabung ini dia sudah sebanding. Nah, unsur-unsur itu adalah jari-jari dengan tingginya. Jadi di sini R1 per R2 itu sama dengan T1 per T2. R1-nya adalah 12 per R2-nya adalah 20 sama dengan T1-nya berapa? 18 per T2 yang belum diketahui. Itu yang kita cari. Nah, untuk mengerjakan ini, kita cari T2-nya. Caranya bagaimana nih? Iya, dikali silang. Jadi, ini sama dengan 12 kali T2. 12 T2 sama dengan 18 kali dengan 20. Jadi T2-nya itu sama dengan 18 kali 20 per berapa ini? Per 12. Nah, caranya bisa begini. Kita kali 18 kali 20 berapa? Hasilnya dibagi dengan 12. Maka itu adalah T2-nya. Atau bisa dengan cara sederhana begini. Mana yang kita bisa sederhanakan ini? Iya, kita bisa sederhanakan 20 dengan 12. Disederhanakan dengan berapa itu? Dengan 4. 12 bagi 4 itu berapa? 3. 20 bagi 4 itu berapa? 5. Setelah itu 18 dengan 3 ini bisa disederhanakan lagi. Dengan berapa? Dengan 3. 3 bagi 3 adalah 1. 18 bagi 3 adalah 6. Jadi sisanya 6 kali 5 per berapa ini? Per 1. Per 1 sebenarnya tidak usah ditulis. Ini tidak usah ditulis. Karena kalau dibagi 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Maka T2-nya sama dengan 6 kali 5 itu berapa? 30 cm. Maka dapatlah tinggi tabung kedua adalah 30 cm. Pertanyaan yang ke B atau yang keduanya adalah volume tabung kedua. Volume tabung kedua. Volume tabung 2. Jadi untuk mencari volume tabung 2 kita menggunakan rumus dari volume tabung. Apa rumus dari volume tabung? Pi R kuadrat T. Nah, karena di sini tabungnya kedua, maka kita pakai jari-jari tabung kedua dengan tinggi tabung kedua. Jari-jari 2 T2. Maka volume tabung 2 itu sama dengan pi yang dipakai adalah berapa? 3,14. Jadi di sini 3,14 dikali dengan R2-nya. R2 20, T2-nya yang kita cari 30. Jadi di sini 20 pangkat 2 kali 30. Ini sama dengan 3,14 kali dengan 20 pangkat 2, kakak bisa tulis 20 kali 20 kali dengan berapa ini? 30. Ini sama dengan 3,14 kali dengan 20 kali 20 itu berapa? Iya, 20 kali 20 itu adalah 400. 400 kali 30 adalah 1.200. Jadi 3,14 kali dengan 1.200 itu berapa? 37.680 cm kubik. Jadi volume tabung 2 ini volume tabung 2 adalah 37.680 cm kubik.